Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sakina Widat Evie, Pendidikan Matematika, UIN, Raden Intan, Lampung. Bangun ruang sisi datar Matematika SMP kelas 8. Standar kompetensi: memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya serta ukuran-ukurannya. Kompetensi dasar: mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, dan limas serta bagian-bagiannya, juga untuk menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. Adapun tujuannya, yang pertama untuk menyebutkan unsur-unsur kubus, balok, prisma, dan limas yang terdiri dari titik sudut, rusuk, bidang sisi, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Yang kedua, untuk menentukan rumus luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas, serta yang terakhir untuk menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. Tahukah kalian bangun apa saja yang termasuk bangun ruang sisi datar? Ya, benar. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk datar. Bangun ruang sisi datar terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Kubus. Kubus merupakan salah satu bentuk bangun ruang, yaitu bangun ruang yang sisi-sisinya atau bidangnya beraturan dan sama. Kubus juga merupakan bangun ruang yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti rubik dan kardus. Bagian-bagian kubus. Yang pertama ada bidang. Bidang adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Perhatikan gambar di samping. Yang pertama ada alas dan atap kubus. Atap kubus terdiri dari sisi EFGH, sedangkan alas kubus terdiri dari sisi ABCD. Kemudian ada juga sisi bagian samping yang terdiri dari sisi ADEH, sisi DCGH, sisi BCFG, dan sisi ABEF. Kedua, rusuk. Rusuk adalah perpotongan dua buah bidang yang berupa garis. Rusuk pada kubus sama panjang. Pada kubus terdapat rusuk-rusuk yang saling berpotongan. Kubus memiliki 12 buah rusuk, terdiri dari AB, BC, CD, AD, AE, EF, BF, FG, CG, GH, DH, dan EH. Selanjutnya, titik sudut. Titik sudut merupakan perpotongan tiga buah rusuk. Misalkan titik A. Titik A merupakan perpotongan dari rusuk AB, AD, dan AE. Kubus memiliki 8 buah titik sudut, terdiri dari titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Ada juga diagonal bidang dan diagonal ruang. Diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang. Sementara diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut saling berhadapan tidak sebidang. Kubus memiliki 12 diagonal bidang yang terdiri dari
AF, BE, DG, CH, AH, DE, CF, BG, AC, BD, EG, dan FH. Kubus memiliki 4 diagonal ruang yang terdiri dari BH, AG, EC, dan DF. Kemudian ada bidang diagonal. Bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah diagonal bidang dan 2 buah rusuk yang saling berhadapan dan membagi bangun ruang menjadi 2 bagian. Kubus memiliki 6 bidang diagonal, terdiri dari sisi ABHG, sisi DCEF, sisi BCEH, sisi BDHF, sisi ACEG, dan sisi ADFG. Selanjutnya, jaring-jaring kubus. Jaring-jaring merupakan rangkaian sisi-sisi kubus yang jika dibentangkan akan terbentuk sebuah bidang datar, seperti pada contoh gambar berikut ini. Berikut ini merupakan video animasi kubus. Luas permukaan kubus. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, jaring-jaring kubus terdiri atas 6 buah persegi dengan ukuran yang sama besar. Seperti terlihat pada gambar, yang pertama ada EFGH, kemudian AEHD, ada juga DCHG, ABCD, ABEF, dan BFCG. Karena luas satu sisi kubus adalah sisi kali sisi sama dengan sisi kuadrat, maka luas permukaan kubus sama dengan 6S kuadrat. Volume kubus. Untuk menentukan rumus volume kubus dapat diturunkan dari rumus volume balok. Karena kubus merupakan balok khusus yang ukuran panjang, lebar, dan tingginya sama, maka volume kubus yang panjang rusuknya S adalah ada P untuk panjang, ada L untuk lebar, dan ada T untuk tinggi. Maka volume kubus sama dengan P kali L kali T sama dengan sisi kali sisi kali sisi sama dengan sisi pangkat 3. Contoh soal kubus. Ahmad ingin membuat kotak hiasan berbentuk kubus dari kertas karton. Jika kotak hiasan tersebut memiliki panjang rusuk 12 cm, tentukan luas permukaan karton dan volumenya. Perhatikan pembahasan soal berikut. Contoh soal yang kedua. Tentukan volume dan luas permukaan kubus jika panjang rusuknya 5 cm. Perhatikan pembahasan soal berikut. Balok. Balok termasuk salah satu bentuk bangun ruang, yaitu benda-benda yang mempunyai panjang, lebar, dan kedalaman. Balok juga merupakan bangun ruang yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti kardus mie instan,
lemari pakaian, kotak pasta, kotak tisu, lemari es, dan lain sebagainya. Bagian-bagian balok. Bidang. Bidang adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Perhatikan gambar di samping. Yang pertama ada alas dan atap. Atap balok terdiri dari sisi EFGH, sementara alas balok terdiri dari sisi ABCD. Selanjutnya ada sisi bagian samping, terdiri dari sisi ADEH, sisi DCGH, sisi BCFG, dan sisi ABEF. Rusuk. Rusuk adalah perpotongan dua buah bidang yang berupa garis. Rusuk pada balok mempunyai 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Pada balok terdapat rusuk-rusuk yang saling berpotongan. Balok memiliki 12 buah rusuk yang terdiri dari AB, BC, CD, AD, AE, EF, BF, FG, CG, GH, DH, dan EH. Titik sudut. Titik sudut merupakan perpotongan 3 buah rusuk. Misalkan titik A. Titik A merupakan perpotongan dari rusuk AB, AD, dan AE. Balok memiliki 8 buah titik sudut yang terdiri dari titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Diagonal bidang dan diagonal ruang. Diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan 2 buah titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang. Sementara diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan 2 buah titik sudut yang saling berhadapan tidak sebidang. Balok memiliki 12 diagonal bidang yang terdiri dari AF, BE, DG, CH, AH, DE, CF, BG, AC, BD, EG, dan FH. Balok juga memiliki 4 diagonal ruang, terdiri dari BH, AG, CE, dan DF. Bidang diagonal. Bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah diagonal bidang dan 2 buah rusuk yang saling berhadapan dan membagi bangun ruang menjadi 2 bagian. Balok memiliki 6 bidang diagonal, terdiri dari sisi ABHG, sisi DCEF, sisi BCEH, sisi BDHF, sisi ACEG, dan sisi ADFG. Jaring-jaring balok. Jaring-jaring merupakan rangkaian sisi-sisi balok yang jika dibentangkan akan terbentuk sebuah bidang datar, seperti pada contoh gambar berikut ini. Berikut ini merupakan video animasi balok.
Luas permukaan balok. Luas permukaan balok sama dengan luas bidang SWPR ditambah luas bidang SRQP ditambah luas bidang PQUT ditambah luas bidang TUVW ditambah luas bidang TPSW ditambah luas bidang QVF sama dengan P kali T ditambah P kali L ditambah P kali T ditambah P kali L ditambah L kali T ditambah L kali T sama dengan 2 kali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T sama dengan 2 kali P kali L ditambah P kali L ditambah L kali T sehingga balok mempunyai ukuran rusuk panjang sama dengan P, tinggi sama dengan T, dan lebar sama dengan L. Maka berlaku rumus luas permukaan sama dengan 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Volume balok. Jika balok dengan ukuran rusuk P sama dengan panjang, T sama dengan tinggi, dan L sama dengan lebar seperti terlihat pada gambar B, maka volume balok tersebut adalah volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan P kali L kali T. Contoh soal balok. Diketahui sebuah balok dengan ukuran sebagai berikut. Terlihat pada gambar. A. Tentukan luas permukaan balok. B. Tentukan volume balok. Perhatikan pembahasan soal berikut. Contoh soal yang kedua. Sebuah balok berukuran panjang 23 cm, lebar 19 cm, dan tinggi 8 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume balok tersebut. Perhatikan penyelesaian soal berikut. Prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki sepasang bidang sejajar dan kongruen yang merupakan alas dan tutup. Sedangkan bidang-bidang lainnya diperoleh dengan menghubungkan titik-titik sudut dari dua bidang yang sejajar. Bagian-bagian prisma. Yang pertama ada sisi prisma segi 5, terdiri dari sisi EDGI, sisi AEFC, sisi DCHI, sisi BCGH, dan sisi ABGF. Selanjutnya ada rusuk prisma segi 5, terdiri dari FJ, JI, EJ, AF, AE, AB, BG, DI, HI, CH, BC, DC, DE, FG, dan GH. Titik sudut prisma segi 5 terdiri dari titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C,
titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, titik sudut H, titik sudut I, dan titik sudut J. Bidang diagonal prisma segi 5 terdiri dari sisi ACFH, sisi BDGI, dan sisi ECJH. Jaring-jaring prisma. Jika prisma segi 5 ABCDE FGHIJ pada gambar A, kita iris sepanjang rusuk EA, AB, BC, CD, CF, FG, GH, dan HI, kemudian kita buka dan bentangkan, maka akan membentuk bangun datar seperti terlihat pada gambar B. Gambar B tersebut merupakan jaring-jaring prisma segi 5. Berikut ini merupakan video animasi prisma segi 3. Selanjutnya merupakan video animasi prisma miring. Ada juga video animasi prisma segi 4. Dan yang terakhir merupakan video animasi prisma segi 5. Luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma sama dengan luas bidang EABCD ditambah luas bidang EABCD ditambah sisi A dikali T 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 sama dengan 2 kali luas EABCD ditambah sisi A 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 dikali T sama dengan 2 kali luas EABCD ditambah 5A dikali T sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Maka luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Volume prisma. Karena bidang diagonal balok membagi balok menjadi 2 bagian sama besar, maka volume balok sama dengan 2 kali volume prisma segi 3. Volume prisma segi 3 sama dengan setengah kali volume balok ABCD EFGH sama dengan setengah kali AB kali BC kali CG sama dengan setengah kali luas bidang ABCD dikali CG sama dengan setengah kali luas ABC ditambah luas ACD dikali CG sama dengan setengah kali 2 kali luas ABC kali CG sama dengan luas ABC dikali CG. Maka volume prisma segi 3 sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Contoh soal prisma. Alas sebuah prisma berbentuk trapesium sama kaki dengan panjang sisi-sisi sejajarnya adalah 12 cm dan 20 cm serta sisi miringnya 5 cm.
Jika tinggi prisma tersebut 25 cm, hitunglah volume prisma. Perhatikan penyelesaian soal berikut. Contoh soal yang kedua. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 6 cm, 8 cm, serta 10 cm, dan tinggi prisma tersebut adalah 12 cm. Tanpa menggambar prisma tersebut dahulu, tentukanlah luas permukaan dan volume prisma. Perhatikan penyelesaian soal berikut. Limas. Bangun-bangun ruang di samping memiliki satu bidang sebagai alas, sedangkan bidang-bidang lainnya berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Bangun ruang seperti inilah yang dinamakan limas. Bagian-bagian limas. Yang pertama ada sisi limas segi 5. Terdiri dari sisi ABCDE, sisi AET, sisi EDT, sisi CDT, sisi BCT, dan sisi ABT. Rusuk limas segi 5 terdiri dari ED, CD, BC, AB, AE, CT, BT, AT, ET, dan DT. Titik sudut limas segi 5 terdiri dari titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, dan titik sudut T. Bidang diagonal limas segi 5. Bidang diagonal limas dibatasi oleh satu buah diagonal bidang dan dua buah rusuk limas. Terdiri dari sisi ACEDT dan sisi CEDT. Jaring-jaring limas. Jika limas segitiga TABC pada gambar A kita iris sepanjang rusuk TA, TB, dan TC, kemudian kita buka dan bentangkan, maka akan terbentuk jaring-jaring limas seperti pada gambar di samping. Berikut ini merupakan video animasi limas segitiga.
Selanjutnya ada video animasi limas segi 4. Kemudian ada video animasi limas segi 5. Luas permukaan limas. Luas permukaan limas T ABC sama dengan luas bidang ABC ditambah luas bidang TAB ditambah luas bidang TBC ditambah luas bidang TCA sama dengan luas alas ditambah luas TAB ditambah luas TBC ditambah luas TCA sama dengan luas alas ditambah jumlah luas semua segitiga tegak. Maka untuk setiap limas berlaku rumus luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas semua segitiga tegak. Volume limas. Jika kita membuat semua diagonal ruangnya, maka diagonal-diagonal tersebut akan berpotongan pada satu titik dan membagi kubus A, B, C, D, E, F, G, H menjadi 6 limas segi 4 yang kongruen. Volume limas sama dengan 1/6 dikali volume kubus sama dengan 1/6 dikali S pangkat 3 sama dengan 1/6 dikali S dikali S dikali S sama dengan 1/6 dikali S dikali S dikali 2 dikali setengah S sama dengan 1/6 dikali 2 dikali luas bidang ABCD dikali TO sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Maka volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Contoh soal limas. Alas sebuah limas beraturan berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 cm. Jika tinggi segitiga pada bidang tegaknya adalah 10 cm, hitunglah tinggi limas dan volume limas tersebut. Perhatikan penyelesaian soal berikut. Contoh soal yang kedua. Sebuah limas mempunyai alas berbentuk segitiga siku-siku. Tinggi limas adalah 8 cm dan sisi tegak pada bidang alasnya mempunyai panjang 6 cm dan 8 cm. Hitunglah volume limas tersebut. Perhatikan penyelesaian soal berikut. Itulah tadi penjelasan mengenai bangun ruang sisi datar. Terima kasih. Wassalamualaikum.